Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Ekspresi suram melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat pria tua berpakaian hijau itu berdiri. Cepat pergi, ekspresi Xinlan juga berubah saat dia buru-buru menoleh ke Xiaoyan dan memerintahkan. Kedua sesepuh yang telah memblokir jalan mundur Xiaoyan sepertinya telah mendengar kata-katanya. Doki perlahan melonjak dari tubuh mereka. Senyuman dingin terlihat di wajah mereka. Jika Anda benar-benar teman Xinlan, harap tetap di klan Ye untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik. Mata pria tua yang berpakaian hijau itu menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan tanpa ekspresi. Saat ini dia hanya peduli tentang situasi Little Fairy Doctor, di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan apapun klan Ye. Ikuti aku. Tatapan Xiaoyan beralih ke Xinlan saat dia berbicara. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Kedua sesepuh klan Ye, yang memblokir pintu, benar-benar diabaikan olehnya. Tindakan Xiaoyan ini menyebabkan Xinlan sedikit terkejut. Dia melihat punggungnya dan tahu bahwa jika dia tidak mengikutinya sendiri, kemungkinan Xiaoyan tidak akan lagi peduli dengan janji yang dia berikan padanya. Perjuangan melintas di wajah Xinlan ketika dia memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba mengatupkan gigi peraknya, berbalik dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Penghinaan. Kemarahan segera melonjak ke wajah dua tetua klan Ye yang memblokir pintu keluar saat mereka melihat arogansi Xiaoyan. Mereka mengeluarkan teriakan dingin dan keduanya menyerang secara bersamaan. Tangan mereka mengandung kekuatan bergelombang saat mereka meraih bahu Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi serangan oleh dua bintang Douzong. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak bersinar. Sosok berwarna perak segera muncul. Gentang. Kedua tangan tajam seperti cakar elang penatua bergegas dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sosok berwarna perak. Suara metalik serta percikan dipancarkan saat kedua belah pihak melakukan kontak. Kontak ini menyebabkan ekspresi kedua sesepuh berubah secara drastis. Sebelum mereka bisa mundur, bagaimanapun, sepasang lengan metalik berwarna perak menembus cahaya perak sambil menampakkan bayangan belakang. Mereka dengan kejam mendarat di peti masing-masing dari keduanya dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Grok, tinju logam berwarna perak tidak membawa doki yang agung. Namun, itu melepaskan kerusakan yang mengejutkan ketika tinju mendarat di tubuh kedua sesepuh. Keduanya terbang kembali seperti layang-layang dengan senar putus. Akhirnya, mereka dipaksa keluar aula. Dua suap darah segar dimuntahkan segera setelah itu. Bagian dalam aula sekali lagi dalam keheningan total ketika semua orang melihat kedua sesepuh yang tiba-tiba dikirim terbang dari aula besar. Cukup banyak orang yang diam-diam menelan seteguk air liur. Banyak mata yang terkejut berhenti di cahaya perak di samping Xiaoyan. Setelah lenyapnya cahaya perak ini secara bertahap, sosok berwarna perak perlahan terungkap. Ini yang terakhir. Lain kali, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Punggung Xiaoyan menghadapi orang-orang dari klan Ye. Suaranya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Rintangan yang berulang secara bertahap menghabiskan kesabarannya. Ekspresi suram pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius. Matanya menatap tajam ke sosok manusia yang benar-benar masih berwarna perak di samping Xiaoyan. Dia merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini, boneka iblis bumi tidak diragukan lagi telah sangat diperkuat setelah menyerap pil lightning di Burning Flame Valley. Menurut tebakan Xiaoyan, itu harus bisa bertarung langsung melawan bintang 7 Douzong. Tetua pertama dari klan Ye ini hanyalah bintang Douzong 6. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan boneka setan bumi. Ini adalah boneka. Mata pria tua berpakaian hijau itu berhenti sejenak pada boneka iblis bumi. Akhirnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Matanya menyipit saat dia perlahan berbicara, menatap Xiaoyan dengan heran saat dia melakukannya.
Xiaoyan tidak menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Dia bertanya, bolehkah saya membawa Xin Lan sekarang? Pria tua berpakaian hijau itu mengerutkan kening. Tatapannya terfokus pada Xiaoyan. Pemuda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Douzong pada usia yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki boneka dengan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya latar belakangnya cukup mengesankan. Tidak heran Xin Lan akan selalu percaya diri ketika berbicara tentang dia. Aku yang dulu adalah Ye Zong, tetua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan? Kesuraman di wajah pria tua berpakaian hijau itu perlahan ditarik saat dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sudah cukup untuk mengguncang klan Ye saat ini. Karenanya, nadanya jelas jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Xiaoyan mengangguk tetapi tidak ingin tinggal lama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula. Xin Lan di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum menoleh ke Ye Zong. Dia berkata, tetua pertama, saya akan kembali setelah kakak laki-laki Xiaoyan menyelesaikan masalahnya. Xin Lan buru-buru mengikuti Xiaoyan setelah membalasnya. Ye Zong melebarkan mulutnya saat melihat situasi ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Dia berhenti mengatakan apapun dan membiarkan mereka berdua pergi. Elder pertama, elder keempat, yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan dengan satu telapak tangan, naik ke kakinya saat ini dan menatap Ye Zong. Ye Zong melambaikan tangannya dan menghela nafas, lupakan, biarkan mereka pergi. Xiaoyan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus bergantung padanya kali ini. Petik 2. Bagaimana bisa? Dia mungkin sangat kuat, tetapi kekuatan kecil ini jauh dari cukup untuk membiarkan klan Ye kita memasuki kursi tetua Menara Pil, tidak menaruh harapan kita pada seseorang yang latar belakangnya tidak kita kenal sedikit. Penatua keempat itu ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kami tidak punya pilihan. Saat ini, cukup banyak faksi kuat yang mengincar klan Ye kita. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Sekarang, mari kita berharap bahwa pemuda bernama Xiaoyan ini benar-benar mampu seperti yang dijelaskan Xin Lan. Selain itu, kemungkinan masalah hari ini memberinya kesan buruk tentang klan Ye kita. Ini juga masalah yang membuatku pusing. Xiaoyan meraih lengan Xin Lan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Dia terbang keluar kota. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. Anda harus menyadari masalah tentang dokter peri kecil, kan? Xiaoyan segera bertanya dengan suara yang dalam setelah mendarat di puncak gunung. Xin Lan sedikit mengangguk. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawah merahnya saat dia dengan lembut berkata, saat itu, dokter peri kecil Jie, Zian, dan aku berhasil keluar dari lubang cacing. Setelah itu, kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai daerah pilkada. Begitu kami tiba di wilayah Pil, faksi tidak bermoral yang disebut Gerbang Yuxian mengarahkan pandangan mereka pada dokter peri kecil Jie karena kecantikannya. Dalam amarahnya, dia membunuh semua orang di faksi itu. Namun, kepala Gerbang Yuxian juga merupakan seorang elit Douzong. Meskipun dia akhirnya mati karena tangan dokter peri kecil Jie, dia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun yang menyedihkan meletus. Akhirnya, dia ditemukan oleh seseorang. Badan racun sedih adalah representasi bencana di daerah pilkada karena telah terjadi sejumlah bencana yang diakibatkan oleh letusan badan racun sedih. Oleh karena itu, berita tentang badan racun sedih baru saja tersebar ketika banyak faksi menyerangnya. Lembah Sungai Es adalah yang paling aktif. Namun, niat mereka bukanlah untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena lembah Sungai Es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu,
mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa seorang ahli di dalam lembah ke dalam tubuh. Dengan demikian, mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan dalam tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi gelap dan serius ketika dia mendengar kata-kata Xin Lan. Lembah sungai es ini memang bukan sesuatu yang bagus. Beberapa waktu sebelumnya, tempat yang disembunyikan dokter peri kecil ditemukan di lembah sungai es. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan ahli dari pihak lain dan menderita luka serius. Kakak Xiaoyan, Xin Lan tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membantu. Mata Xin Lan juga memerah ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberdayaannya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ini bukan salahmu, kamu harus tahu di mana Little Fairy Doctor saat ini berada, kan?" "Ya, saya telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil Jie kepada saya. Namun, tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah sungai es. Saya bahkan tidak bisa masuk." Xin Lan mengangguk dan berkata, "Di mana itu? Aliran dewa yang jatuh. Ini memang tempat itu." Xiaoyan menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Meskipun dokter peri kecil Jie telah melarikan diri dari pengepungan lembah sungai es, dia menderita luka serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun, aliran dewa yang jatuh telah dikelilingi oleh lembah sungai es. Medan di sana mungkin rumit tetapi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Xin Lan dengan lembut berkata, "Kakak Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan sekarang?" Petik 2. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Xiaoyan berdiri. Matanya melihat ke utara saat kilatan cahaya dingin yang pekat melintas di atasnya. "Pergilah ke arus dewa yang jatuh. Kalau begitu, aku akan memimpin jalan untukmu. Aku tahu bagaimana menemukan dokter peri kecil Jie setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh." Xin Lan mengatupkan giginya dan memberitahunya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dengan segera, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, "Benar, di mana Xian? Apakah dia mengikuti di samping Little Fairy Doctor?" Petik 2. Xian, Xin Lan terkejut saat mendengar ini. Dia segera tertawa getir, "Dia menghilang tidak lama setelah kita tiba di daerah Pil." "Hilang?" Ekspresi Xiaoyan segera berubah. Dia juga tidak bisa digambarkan hilang. Dia meninggalkan pesan untuk kami yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin pulang ke rumah. Kembali ke rumah. Xiaoyan dengan erat mengernyitkan alisnya. Identitas Xian selalu menjadi misteri. Namun, Xiaoyan samar-samar bisa menebak bahwa identitasnya pasti sangat kuat. Dia bertanya-tanya di mana dia yang disebut rumah. Semoga gadis itu baik-baik saja. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil diselesaikan sebelum menemukannya." Xiaoyan menghela nafas. Dia sekali lagi meraih Xin Lan dan memindahkan tubuhnya, bergegas ke langit utara saat dia melakukannya. Dia harus menemukan dokter peri kecil secepat mungkin. Aliran dewa jatuh terletak di bagian utara wilayah Pil. Medan tempat ini rumit dengan tanah yang tampak seolah-olah telah diretas oleh kapak humungus, membentuk banyak garis retakan dalam prosesnya. Setiap retakan memiliki panjang lebih dari puluhan ribu kaki. Selain itu, aliran gunung ini juga sangat dalam. Ada kabut racun yang meresapinya. Makhluk beracun mematikan yang tak terhitung jumlahnya hadir. Lingkungannya sangat buruk. Itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah Pil. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke aliran dewa yang jatuh ini kecuali mereka yang memiliki persyaratan khusus. Namun, karena masalah wanita beracun yang menyedihkan, aliran dewa jatuh yang semula sunyi ini dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang di Central Plains memiliki ingatan yang cukup dalam tentang tubuh racun yang menyedihkan. Di masa lalu, beberapa orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Namun, semua orang ini akhirnya menyebabkan bencana di Central Plains tanpa kecuali. Kemanapun tubuh racun itu lewat,
kehidupan tidak akan ada lagi, semuanya akan menjadi sunyi. Beberapa frasa singkat ini sudah menggambarkan betapa mengerikan tubuh racun yang menyedihkan ketika meletus. Mungkin penciptaan bencana semacam itu bukanlah tujuan awal dari mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, ketika tubuh racun yang menyedihkan meletus, ia akan menggigit pemiliknya dan mengambil kendali tubuhnya, mengubahnya menjadi mesin kabut racun yang bergerak. Dalam menghadapi racun yang begitu kuat, bahkan beberapa elit Douzong akan berakhir dengan nasib yang cukup menyedihkan jika mereka menghirup terlalu banyak ke dalam tubuh mereka. Saat itu, setiap letusan tubuh racun yang menyedihkan akan menyebabkan Central Plains kehilangan sejumlah besar elit Douzong. Ini telah berulang beberapa kali, menyebabkan reputasi buruk tubuh racun yang menyedihkan tertanam dalam di hati semua orang di Central Plains. Itu juga karena rasa takut pada tubuh racun yang menyedihkan ini sehingga banyak faksi bertindak saat mereka mendengar tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Mereka ingin menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan ini sebelum benar-benar meletus. Lembah Sungai Es adalah yang terkuat di antara faksi-faksi ini. Meskipun cukup banyak orang yang tahu bahwa mereka ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, tidak ada yang menghentikan mereka karena kekuatan besar yang mereka miliki. Selain itu, setelah dokter peri kecil telah membunuh cukup banyak orang dari lembah Sungai Es, dendam antara kedua belah pihak semakin memburuk. Lembah Sungai Es ini memberitahu dunia luar bahwa mereka ingin membunuhnya. Namun, jika dia benar-benar mendarat di tangan mereka, kemungkinan besar orang luar akan kesulitan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Namun demikian, daerah pilkada ini, yang telah tenang untuk waktu yang lama, telah berubah menjadi keributan karena tubuh racun yang menyedihkan ini. Saat ini, tak terhitung banyaknya orang telah melonjak ke lembah dewa yang jatuh dengan tujuan untuk menemukan wanita beracun yang menyedihkan di dalamnya. Sebagian besar dari orang-orang ini tertarik dengan harga tinggi lembah Sungai Es. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang memiliki pikiran untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Terlepas dari pemikiran seperti apa yang orang-orang ini miliki, lembah dewa jatuh saat ini tidak diragukan lagi telah berubah menjadi tempat yang hidup di wilayah Pil. Aliran dewa yang jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia hanya menghabiskan 1 hari atau lebih sebelum mencapai daerah yang ramai ini meskipun membawa serta Xin Lan. Xiaoyan dan Xin Lan perlahan mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Tatapannya melihat ke kejauhan. Ada dataran luas yang ditutupi pecahan batu di depannya. Tak terhitung banyaknya garis hitam gelap hadir di dataran. Retakan ini seperti mulut setan buas yang muncul dari bawah tanah. Setelah itu, mereka diperpanjang ke kejauhan. Warna hitam yang jauh seperti ini menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Dataran tersebut dipenuhi dengan beberapa pecahan batu yang sangat besar. Batuan yang sangat besar ini seperti gunung batu. Tubuh mereka berwarna gelap dan kabut hitam berlama-lama di langit sepanjang tahun. Kabut racun ini naik dari antara aliran pegunungan yang menutupi seluruh langit di atas dataran setelah terkumpul selama bertahun-tahun. Xiaoyan perlahan menarik matanya yang telah dia tembak ke kejauhan. Dia melihat ke dataran tepat di depannya. Ada sosok manusia yang padat di sana. Selain itu, sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke aliran dewa yang jatuh. Jelas, mereka berniat mencari jejak dokter peri kecil. Apakah ini aliran dewa yang jatuh? Ini memang berbahaya. Namun, seseorang dengan konstitusi khusus dokter peri kecil seperti ikan yang menemukan air di tempat ini. Petik 2. Xiaoyan menarik pandangannya, mengangguk, dan menilai situasinya. Xin Lan juga mengangguk. Dia segera berkata, "Kakak Xiaoyan, langit aliran dewa yang jatuh tertutup kabut racun. Oleh karena itu, kita tidak bisa terbang masuk. Kita hanya bisa masuk dari arus dewa yang jatuh di bawah. Itu adalah satu-satunya jalan menuju arus dewa yang jatuh. Namun, ada ahli dari lembah Sungai Es yang menjaga di tempat itu. Mereka terus mengamati aktivitas dalam aliran dewa yang jatuh." Petik 2. Xiaoyan mencondongkan dagunya.
Dia bertanya, kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah Sungai Es? Berdasarkan informasi yang telah saya peroleh, yang memimpin pencarian kali ini adalah dua sesepuh dari lembah Sungai Es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka adalah orang-orang yang telah bertukar pukulan dengan dokter peri kecil Jie Jie. Namun, saya pikir harus ada ahli lain selain mereka berdua. Kurasa setidaknya ada 4 elit Douzong. Xin Lan merenung sejenak sebelum berkata. 4 Douzong ya, Xiao Yan mengangguk. Tampaknya lembah Sungai Es tidak menyebarkan ahli kelas Douzun yang hebat. Namun, masuk akal jika dia memikirkannya. Dengan kekuatan dokter peri kecil saat ini, sesepuh lembah Sungai Es ini cukup untuk menangkapnya. Bisakah kamu menemukan lokasi dokter peri kecil setelah kita memasuki aliran Dewa Jatuh? Xiao Yan bertanya. Iya, Xin Lan mengangguk. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita masuk ke aliran dewa yang jatuh dan temukan dokter peri kecil dulu. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Xin Lan setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, dia mendarat di luar aliran dewa yang jatuh. Pintu masuk ke arus dewa yang jatuh berada di antara dua batu berwarna hitam menjulang yang sepertinya mencapai ke langit. Ada jalan setapak yang lebarnya beberapa ratus kaki di tempat itu. Namun, saat ini ada cukup banyak sosok berpakaian putih hadir di sekitar pintu masuk ini. Jelas, mereka pasti orang-orang yang termasuk dalam lembah Sungai Es. Ayo pergi. Xiao Yan mendarat di tanah dan melepaskan Xin Lan. Setelah itu, dia berjalan ke pintu masuk. Xin Lan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada hampir 100 murid lembah Sungai Es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Banyak mata tajam seperti elang berulang kali menyapu sekelompok orang di jalan di bawah. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih yang duduk dengan menyilangkan kaki. Udara dingin terus-menerus keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Pria tua berpakaian putih ini telah menutup matanya sejak awal. Namun, ketika kelompok Xiao Yan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ada keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Meskipun cukup banyak orang telah tertarik ke tempat ini karena masalah wanita beracun yang menyedihkan, tidak banyak orang yang benar-benar kuat di antara mereka. Bagaimanapun, hadiah setinggi langit dari lembah Sungai Es tidak menggoda ahli seperti itu. Selain itu, dari penampilan barisan lembah Sungai Es, jelas bahwa mereka sepenuhnya bermaksud untuk mendapatkan wanita beracun yang menyedihkan. Karena itu, mereka tidak berniat bertarung dengan lembah Sungai Es ini. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang baik. Karena inilah yang menyebabkan orang itu sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan. Dia telah melihat cukup banyak orang selama periode waktu ini, tetapi dia belum melihat banyak Douzong elit. Meski merasa terkejut, dia tidak membuka mulut untuk menanyakan apapun. Dia hanya menarik matanya setelah melihat sekilas. Bintang 1 Douzong tidak akan bisa menimbulkan banyak gelombang bahkan jika dia memendam niat buruk. Sudah beberapa lama sejak Bing Yuan dan yang lainnya memasuki aliran Dewa Jatuh dan terlibat dalam pencarian. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan wanita beracun yang menyedihkan itu. Xiao Yan dan Xin Lan berjalan ke aliran dewa yang jatuh tanpa halangan apapun di depan mata banyak orang dari lembah Sungai Es. Mereka baru berhenti setelah mencapai daerah terpencil. Kemana kita harus pergi? Xiao Yan melirik sekelilingnya. Kabut racun di tempat ini tidak terlalu tebal, tapi itu mempengaruhi jarak pandangnya. Selain itu, celah gunung hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya akan menyebabkan seseorang merasa pusing. Kesulitan menemukan seseorang dalam lingkungan yang rumit cukup besar. Ikuti aku. Xin Lan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia membukanya dan benda kecil hitam pekat melarikan diri darinya. Benda ini tampak agak mirip dengan tikus, tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap tipis.
Suara mendengung muncul saat dikepakkan. Ini adalah tikus pencari racun. Namun, itu sudah lama mati. Setelah penyempurnaan khusus dokter peri kecil, itu mampu menuntun kita padanya. Xin Lan melepaskan tikus hitam kecil itu. Itu membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang dengan cepat menuju area barat aliran dewa jatuh. Cepat, ikuti. Xin Lan buru-buru berkata setelah melihat ini. Setelah itu, Xiaoyan dengan cepat meraih pinggangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus hitam kecil itu. Benda beracun memenuhi bagian dalam aliran dewa yang jatuh. Namun, Xiaoyan tidak menghadapi hambatan sedikit pun. Dia tiba-tiba memahami pemandangan aneh ini setelah beberapa ketidakpastian. Itu mungkin karena api surgawi di dalam tubuhnya. Jenis benda yang sangat panas ini menahan zat racun dingin dan gelap. Dengan kecepatan Xiaoyan dan fakta bahwa mereka tidak terhalang dengan cara apapun, keduanya secara bertahap masuk jauh ke dalam aliran dewa yang jatuh setelah setengah jam. Pada saat ini, kabut racun di sekitar mereka menjadi lebih padat. Untungnya, mereka memiliki api surgawi yang mengisolasi mereka. Xiaoyan dan Xin Lan tidak mengalami kekuatan korosif sebagai hasilnya. Kemajuan kecepatan penuh mereka berlanjut beberapa saat sebelum tikus hitam kecil di depan mereka tiba-tiba berhenti. Xiaoyan juga merasakan ini tiba-tiba dari belakang. Dia meraih tikus itu, memeluk Xin Lan, dan melarikan diri ke belakang sebuah batu besar. Aliran gunung setinggi 1000 kaki muncul di depan Xiaoyan dan Xin Lan. Kabut racun bertahan di atas aliran gunung. Namun, ada lebih dari selusin sosok berwarna putih berdiri di sekitar aliran gunung ini saat ini. Salah satu sosok kulit putih tetap tergantung di udara. Semuanya menghadap ke dinding aliran gunung tempat sebuah gua berdiri. Wanita beracun yang menyedihkan, dengan patuh kembali ke lembah sungai es dengan diriku yang dulu. Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika Anda melakukannya. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke gua. Matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sosok berwarna putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Mata ungu keabu-abuannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dokter peri kecil. Hati Xiaoyan yang kencang berangsur-angsur rileks saat dia melihat sosok berwarna putih di dalam gua. Untung dia baik-baik saja. Xiaoyan bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya dengan cepat tertuju pada lelaki tua di udara di atas aliran pegunungan. Kepala lelaki tua itu penuh dengan rambut putih. Pakaiannya putih dengan beberapa garis seperti bunga salju di atasnya. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin dari dalam keluar. Mata Xiaoyan berhenti pada pria tua itu. Matanya menyipit, bintang 6 Dozong. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Saat ini, ada puluhan sosok berpakaian putih berdiri di sekitar aliran gunung. Jelas, mereka adalah murid dari lembah sungai es. Tatapannya melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti di atas batu besar yang menonjol di tepi sungai pegunungan. Ada dua pria tua berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang mereka di tempat itu. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan orang di udara, yang telah mencapai level Dozong bintang 6. Yang di belakang mungkin lebih rendah dari keduanya, tetapi kekuatannya telah mencapai bintang 2 Dozong. Ada 3 elit Dozong. Selain itu, ada lusinan murid elit lembah sungai es. Lembah sungai es ini benar-benar bersedia mengeluarkan kekuatan sebanyak ini. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri sementara hawa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Kakak Xiaoyan, keduanya adalah tetua lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka berdua sangat kuat. Hati-hati, mata Xin Lan juga menyapu sekitar tempat itu sekali. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegang saat dia berbicara. Xiaoyan sedikit mengangguk. Barisan ini mungkin cukup hebat, tetapi itu tidak mengancamnya saat ini. Boneka iblis bumi mampu memblokir Dozong bintang 6 saat ini. Selain itu, dia memiliki Skyfire Tree Mysterious Flame dan Tianhuo Zunze di cincinnya.
Wanita beracun yang menyedihkan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Anda telah dipukul dengan Ice Zone Force. Kecuali Anda memiliki penawar dari lembah sungai es saya, sisa Ice Ki misterius di tubuh Anda akan membekukan semua kekuatan hidup Anda dalam waktu 1 bulan. Orang tua di udara memandang dengan acuh tak acuh pada dokter peri kecil di dalam gua sebelum berbicara. Mengikuti saya kembali ke lembah sungai es adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil, yang tanpa emosi, menatap lelaki tua itu dari pintu masuk gua. Sebuah ejekan muncul di wajah pucatnya saat suara dingin bergema di atas aliran gunung dengan hawa dingin di dalamnya. Sebelum kekuatan hidupku dibekukan, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai esmu. Kilatan dingin segera melintas di mata lelaki tua itu di udara ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia perlahan berkata, "Kaulah yang telah memotong satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup." Dia tidak menunda lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Aura dingin perlahan melonjak dari tubuhnya. Karena kamu tidak suka mengambil jalan yang memungkinkan kamu untuk hidup, aku yang dulu akan menangkapmu secara pribadi dan membawamu kembali ke lembah sungai es. Ruang di depan lelaki tua itu menjadi terdistorsi setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Segera aura dingin bertahan dan tusukan es yang padat muncul di udara. Cici. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tusuk es yang tak terhitung jumlahnya di depannya bergetar saat mereka bergegas keluar dari segala arah dengan suara swoosh. Lingkungan yang padat menyelimuti radius 100 kaki di sekitar aliran gunung. Dokter peri kecil mengerutkan kening saat dia melihat tusukan es yang memotong udara dan bergegas. Saat ini, dia terluka parah dan jelas bukan tandingan Bing Yuan. Selain itu, ada 2 elit Dou Zong lainnya di sekitar aliran gunung. Jika dia menyerang, sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan mendarat di tangan mereka. Doki padat, ungu keabu-abuan melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil. Setelah itu menutupi pintu masuk gua. Tusukan es dengan cepat terkikis saat ditembakkan. Namun, penghalang energi yang terbentuk dari doki ungu keabu-abuan dengan cepat memucat di bawah serangan terus-menerus dari tusukan es. Retak, tusuk es yang tersisa melesat ke dinding gunung yang mengelilingi gua. Lapisan demi lapisan es tebal mulai menyebar dengan suara retak. Di bawah udara dingin ini bahkan kabut racun di sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit saat dia merasakan udara dingin yang melonjak dengan cepat. Udara dingin ini sangat aneh. Jika itu berhasil memasuki tubuh seseorang, itu akan sangat merepotkan untuk ditangani. Saat itu, dia secara tidak sengaja membiarkan udara dingin ini masuk ke tubuhnya, menyebabkan dokinya memperlambat tanda-tanda kelesuan. Karena inilah yang disebut Ice Zone Force dari Bing Yuan dan Bing Fu berhasil melukai parah dan memaksanya kembali. Saya tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Dokter peri kecil menjadi tegas ketika pikiran ini melintas di hatinya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan melesat keluar dari gua. Dia menuju ke bagian dalam dari aliran pegunungan. Formasi penyegelan es. Dokter peri kecil baru saja keluar dari gua ketika lusinan tangisan dingin terdengar bersamaan. Tiba-tiba, udara dingin melonjak ke langit. Orang bisa melihat bahwa ruang di dalam aliran gunung tiba-tiba berhenti. Setelah itu membentuk es yang tebal dan keras dengan suara retak. Dalam sekejap mata, itu membentuk lemari es setinggi ratusan kaki di aliran gunung ini. Dokter peri kecil dan Bing Yuan disegel di dalamnya. Orang-orang di dalam tidak bisa lagi melihat bagian luar, tetapi orang-orang di luar dapat melihat setiap tindakan orang-orang di dalam. Kamu masih ingin kabur? Senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah Bing Yuan ketika dia melihatnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di belakang dokter peri kecil dalam sekejap mata. Udara dingin berlama-lama di atas tinjunya sebelum dia dengan kejam melemparkannya.
Dokter peri kecil langsung berbalik ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan yang muncul di belakangnya. Doki ungu keabu-abuan dengan cepat naik di tangannya sebelum dia mengayunkannya. Bang! Tinju dan telapak tangan melakukan kontak, menghasilkan gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu sekitar mereka. Bing Yuan buru-buru mundur 2 langkah di bawah hentakan gelombang udara ini. The Little Fairy Doctor, di sisi lain, dikirim terbang mundur. Saat ini, dia menderita luka serius dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bintang 6 Dozong. Dokter peri kecil menstabilkan tubuhnya. Ekspresi awalnya yang pucat tanpa sadar menjadi lebih pucat. Kepahitan muncul di wajahnya saat tatapannya menyapu dinding es kedap udara di sekelilingnya. Sepertinya dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri hari ini. Ikuti aku yang dulu kembali ke lembah sungai es dan kamu masih bisa hidup. Jika Anda terus keras kepala, jangan salahkan saya yang lama karena kejam. Petik 2. Kaki Bing Yuan menginjak udara kosong dan perlahan berjalan menuju dokter peri kecil. Nadanya masih acuh tak acuh. Rasa dingin berangsur-angsur naik di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat dia melihat Bing Yuan perlahan berjalan. Tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Pada titik ini, dia hanya bisa membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Meskipun ini akan sangat memajukan waktu ketika tubuh racun akan meletus, setidaknya itu lebih baik daripada mendarat di tangan orang tua ini sekarang. Bing Yuan juga sadar bahwa dokter peri kecil akan mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga saat melihat segel yang dibentuk oleh tangannya. Ekspresinya juga sedikit merosot. Setelah itu, tubuhnya melesat seperti kilat. Udara dingin yang mengejutkan berputar dengan cepat di sekitar telapak tangannya. Kecepatan Bing Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menyusul dokter peri kecil, yang dengan cepat menarik kembali. Rasa dingin yang pekat menutupi wajahnya yang acuh tak acuh. Tangannya, yang ditutupi oleh udara dingin, membawa kekuatan yang menusuk tulang saat itu berubah menjadi banyak bayangan yang mengisi ruang di sekitar dokter peri kecil. Ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di tengah angin palem yang ganas ini. Udara dingin sangat padat, bahkan udara telah membentuk gelombang demi gelombang kabut putih samar yang naik. Tubuh cantik dokter peri kecil itu seperti perahu kecil di tengah badai liar. Itu bergoyang ke segala arah. Penghindarannya tampak cukup berbahaya. Dia akan dipukul dengan keras jika dia sedikit lebih dekat. Meskipun Little Fairy Doctor hampir tidak berhasil menghindari serangan seperti toren dari Bing Yuan, niatnya untuk membuka segel juga terputus. Situasi berbahaya terus berlanjut dan dia berada dalam posisi yang sangat berisiko. Bang! Angin dingin lainnya melanda, dan dokter peri kecil, yang tidak punya tempat untuk melarikan diri, hanya bisa sekali lagi mengangkat telapak tangannya dan bertabrakan langsung dengan Bing Yuan. Grok! Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuh cantik dokter peri kecil dikirim terbang mundur. Ekspresi Bing Yuan dingin dan acuh tak acuh. Udara dingin keluar dari mulutnya dan membekukan darah merah segar saat akan mencapai tanah. Tubuh racun Anda yang menyedihkan belum benar-benar mencapai puncaknya. Jika tidak, aku yang dulu tidak akan bisa melakukan apapun terhadapmu. Sayangnya, Bing Yuan melihat ke arah dokter peri kecil, yang sedang menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tersenyum tipis, tapi rasa dingin di matanya tidak berkurang sebagai hasilnya. Bing Yuan sudah kehilangan kesabarannya untuk berbicara. Tubuhnya berkedip dan dia sekali lagi bergegas menuju dokter peri kecil. Kali ini, beberapa niat membunuh secara bertahap melonjak di matanya. Selama tubuh racun yang menyedihkan masih diawetkan, tidak masalah apakah dokter peri kecil itu hidup. Dokter peri kecil tampaknya menyadari bahwa niat membunuh telah meningkat di hati Bing Yuan ketika dia melihat senyum buas yang muncul di wajahnya. Segera, dia buru-buru menggerakkan Doki yang tersisa di dalam tubuhnya untuk persiapan perjuangan terakhir. Retak, ketika dokter peri kecil baru saja mengambil keputusan, dinding es besar di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara retak. Segera, banyak retakan menyebar.
Dinding es akhirnya pecah dengan suara ledakan. Dinding es yang hancur berantakan juga mengejutkan Bing Yuan. Sebelum dia bisa pulih, suara deras angin tiba-tiba ditransmisikan dari atas aliran gunung. Sesosok dengan keras menembak ke arahnya. Serangan mendadak ini tidak menyebabkan Bing Yuan panik. Beberapa gelombang doki yang sedingin es melonjak dari tangannya. Setelah itu bertabrakan dengan sosok yang telah melesat. Namun, suara yang tercipta adalah gelombang demi gelombang tangisan sengsara yang tajam. Bing Yuan memfokuskan matanya dan ekspresinya menjadi gelap dan serius. Dia menemukan bahwa yang dilempar seperti senjata adalah murid lembah sungai es. Bocah, karena berani campur tangan dalam masalah besar lembah sungai es kita ini, aku pasti akan mengejarmu sampai ujung bumi. Beberapa raungan marah ditransmisikan dari aliran gunung selama ekspresi Bing Yuan berubah suram. Matanya berkedut ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa seorang pria muda sedang berdiri dengan senyum di tepi aliran gunung. Masih ada dua murid lembah sungai es di tangannya. Jelas, dialah yang menembak orang-orang ini ke depan. Orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Begitu banyak dari Anda menyerang wanita lemah yang terluka. Anda tidak hanya membuang wajah Anda, tetapi Anda juga membuang daging di bawahnya. Petik 2. Pemuda itu tertawa. Setelah itu, matanya beralih ke arah lain. Wanita berpakaian putih di tempat itu menampakkan wajah cantik pucat yang dipenuhi rasa tidak percaya karena kemunculannya yang tiba-tiba. Xiao Yan melihat wajah yang sangat pucat. Kelembutan muncul di matanya saat suaranya yang lembut dan hangat perlahan mengalir ke bawah. Maaf, saya datang terlambat. Xiao Yan, dokter peri kecil terkejut ketika dia melihat pria muda yang berdiri di samping aliran gunung. Senyuman indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan cantik. Itu adalah senyum gembira dan indah dari seseorang yang menemukan harapan besar saat seseorang dalam keputusasaan. Mata Bing Yuan menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan padat. Suaranya yang sedingin es muncul seolah-olah telah bangkit dari neraka. Bocah, kamu berani ikut campur dalam urusan lembah sungai esku. Setelah memindai area dengan matanya sebelumnya, Bing Yuan telah menemukan bahwa lusinan murid elit lembah sungai es di sekitar aliran gunung telah berkurang setengahnya. Aroma darah yang pekat menyebar di tempat itu. Jelaslah, murid-murid yang hilang ini telah binasa di tangan orang ini. Hasil ini menyebabkan kemarahan yang tak tertandingi dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Matanya seperti serigala ganas yang ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum saat dia merasakan ekspresi buas di mata Bing Yuan. Dia dengan santai berkata, orang-orang dari lembah sungai es semuanya adalah apel yang buruk. Seorang bintang satu Douzong berani bertindak kurang ajar di depanku. Anak-anak muda hari-hari ini benar-benar menjadi semakin sombong. Bing Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Aku yang dulu tidak peduli dengan latar belakangmu. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa aliran dewa yang jatuh ini akan menjadi tempat pemakaman Anda. Petik 2. Bing Fu. Aku serahkan dia padamu. Jangan ditahan. Tangkap dia dulu dan patahkan anggota tubuhnya. Petik 2. Mata Bing Yuan beralih ke sisi lain lembah pegunungan. Ada seorang pria tua berpakaian putih berada di tempat itu. Ekspresinya juga menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius. Xiao Yan telah bertindak terlalu cepat sebelumnya dan telah melebihi harapan semua orang. Dalam setengah menit, hampir 20 murid lembah sungai es telah jatuh ke tangannya. Semua ini telah berkembang di depannya seolah-olah dia telah ditampar wajahnya, menyebabkan dia merasakan sakit panas yang membara. Tenang, aku akan membiarkan dia mengerti apa artinya menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Pada saat yang sama, saya akan memberitahu dia bahwa terburu-buru melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia tidak akan membawa hasil yang baik. Pria tua berpakaian putih bernama Bing Fu itu mengangguk. Wajah lamanya menampakkan senyuman dingin dan buas.
Dokter peri kecil dengan cepat pulih ketika Bing Yuan sedang berbicara dengan Bing Fu. Mata cantiknya menyapu sekelilingnya dan kegembiraan yang baru saja muncul segera tersebar. Meskipun Xiao Yan telah bergegas, itu juga akan sulit baginya untuk menyelamatkannya dalam situasi seperti ini. Sebaliknya, dia akhirnya akan terlibat. Bagaimanapun, lembah sungai es memiliki total 3 dozong di tempat ini. Dengan kekuatan Xiao Yan, mencoba melarikan diri dengan sukses adalah Xiao Yan, pergi. Saya punya cara sendiri untuk melarikan diri. Aku akan memikirkan cara untuk menemukanmu setelah aku melarikan diri. Dokter peri kecil tiba-tiba berteriak kepada Xiao Yan setelah matanya yang cantik dengan cepat berkedip. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum saat pandangannya beralih ke dokter peri kecil dan berkata, "Apa menurutmu aku akan percaya padamu?" "Anda bisa yakin, karena saya berani datang ke tempat ini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan Anda." Dokter peri kecil merasa hatinya yang tegang sedikit rileks karena alasan yang tidak diketahui setelah melihat senyum di wajah Xiao Yan. Dia mengerti Xiao Yan dengan cukup baik. Dia jarang melakukan apapun yang tidak dia yakini. Mungkin seperti yang dia katakan, hatinya harus punya rencana sendiri. Saya yang dulu benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Bing Fu melangkah melalui udara kosong dan perlahan menuju Xiao Yan. Aura yang melonjak keluar dari tubuhnya dengan setiap langkah yang dia ambil berubah menjadi lebih dingin. Senyuman mengejek juga muncul di wajahnya. "Bing Yuan, serang. Anda harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu. Kami akan menghindari hukuman jika situasi tak terduga terjadi." Petik 2. Bing Yuan perlahan mengangguk. Mata dinginnya ditarik dari Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh ke dokter peri kecil dan dengan dingin tertawa, "Yakinlah bahwa setelah menangkapmu, aku yang dulu akan membiarkanmu melihat akhir seperti apa arogansi seperti itu akan bertemu." Bing Yuan tidak mau menunda lebih lama lagi setelah mengatakan kata-kata ini. Kedua tangannya melengkung dan aura dingin yang mengejutkan dengan cepat terseduh di tangannya. Dalam sekejap mata, itu diaglomerasi menjadi roda es yang berputar cepat. Tepi roda es itu setajam bilahnya, dan itu segera mengeluarkan suara dentuman keras. "Pergilah." Roda es yang tajam berputar dengan kecepatan tinggi di tangan Bing Yuan. Kepadatan perlahan terangkat di sudut mulutnya. Dia menjentikkan jarinya dan orang bisa mendengar suara swoosh. Roda es yang berputar cepat menembus udara seperti yang muncul di depan dokter peri kecil dalam sekejap. Setelah itu membawa niat membunuh yang keras saat itu menuju ke lehernya yang panjang. Angin sedingin es yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi dokter peri kecil berubah. Tubuhnya bergerak dan cepat-cepat mundur. Kecepatan roda es tiba-tiba cepat karena dengan cepat diperbesar di depan matanya. Dentang, roda es membelah langit. Saat hendak mengejar dokter peri kecil, cahaya perak anehnya muncul di depannya. Cahaya perak berkedip dan lengan dan tinju berwarna perak terayun keluar. Ini mengirim roda es terbang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget saat dia melihat sosok perak di depan dokter peri kecil, terutama ketika dia melihat matanya yang kosong. Dia menyipitkan matanya dan berseru, "Boneka." Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul secara alami menarik perhatian yang lain. Ekspresi Bing Fu juga tenggelam. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi aura boneka itu, dia masih bisa merasakan bahaya yang memancar darinya. "Kamu sudah sangat tua. Tampaknya bertahun-tahun telah tumbuh di kulit Anda kulit tebal. Anda benar-benar menggunakan pukulan kejam terhadap wanita lemah yang terluka." Petik 2. Xiao Yan tertawa dari tepi aliran gunung. Namun, tawanya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Jarinya perlahan menunjuk ke Bing Yuan. "Bunuh dia." Boneka iblis bumi, yang berada di depan dokter peri kecil, segera bergegas keluar seperti bola meriam ketika suara Xiao Yan terdengar. Itu muncul di depan Bing Yuan dalam sekejap. Tinjunya dengan kejam menghantam dadanya tanpa gerakan yang aneh.
Serangan cepat dan ganas dari boneka iblis bumi ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Dia melemparkan telapak tangan sebagai tindakan refleks, mengaduk udara dingin yang naik dari segala arah saat dia melakukannya. Bang! Tinju dan telapak tangan melakukan kontak, tetapi boneka iblis bumi tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, tenggorokan Bing Yuan mengerang saat dia mengambil beberapa langkah cepat kembali melalui udara kosong. Kejutan akhirnya melonjak ke matanya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menang dalam bentrokan langsung dengan boneka misterius ini. Bing Fu, bunuh bocah itu. Dia mengendalikan boneka itu. Petik 2. Bing Yuan menstabilkan tubuhnya sebelum dia meraung. Wajahnya sangat hijau ketika dia melakukannya. Ekspresi Bing Fu sedikit berubah saat dia mendengar raungan Bing Yuan. Tampaknya boneka ini memang sangat merepotkan. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Bing Fu mengalihkan pandangan dinginnya ke Xiao Yan, sesosok buru-buru bergegas dari sungai gunung. Setelah itu, dia muncul di depan Xiao Yan dan berkata dengan suara serius, "Serahkan dia padaku, kamu harus berurusan dengan yang lain." Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menarik dokter peri kecil di belakangnya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Masih ada luka di tubuhmu. Yang terbaik adalah istirahat dulu. Orang-orang ini sendiri tidak akan dapat berbuat banyak." Sungguh nada yang sombong. Bing He, kau akan memimpin yang lain untuk menangkap Lady Poisonful Poison. Serahkan orang ini padaku. Petik 2. Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangannya, dan udara dingin melonjak darinya. Tombak panjang yang terbentuk dari es muncul di tangannya. Tubuh tombak itu bergetar dan membentuk banyak bayangan. Setelah mengeluarkan tawa marah, tubuh Bing Fu bergerak, berubah menjadi sosok putih yang melesat ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang memotong udara, membawa serta suara yang menusuk telinga. Orang tua berpakaian putih terakhir dari lembah sungai es mengangguk setelah mendengar tangisan Bing He. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin puluhan sosok ke arah dokter peri kecil di belakang Xiao Yan dengan suara swoosh. Tempat ini berubah menjadi sangat dingin dalam sekejap. Wajah Little Fairy Doctor tanpa sadar menjadi tegang saat melihat Bing Fu menyerang. Doki di tubuhnya melonjak dengan cepat. Wayang lain memang tidak ada. Namun, ada tubuh spiritual khusus. Xiao Yan tersenyum sambil menatap wajah dingin Bing Fu. Jarinya dengan lembut mengusap cincin berwarna putih di jarinya. Tubuh spiritual ilusi perlahan muncul dan berubah menjadi bentuk pria tua. Bing Fu, yang sedang maju ke depan, tiba-tiba terhenti ketika tubuh spiritual itu muncul. Matanya menatap tubuh spiritual dengan kaget. Setelah Bing Fu dihentikan, kelompok Bing He yang mengikuti di belakang juga berhenti. Mereka saling memandang saat melakukannya. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak dapat melihat melalui Tian Huo Zunze. Dasar anak kecil. Anda meminta tulang-tulang tua saya ini untuk keluar dan menjadi petarung lagi. Tian Huo Zunze memutar tubuhnya setelah muncul. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kejutan melintas di mata dokter peri kecil di belakang Xiao Yan ketika dia melihatnya memanggil tubuh spiritual yang begitu kuat. Hatinya benar-benar rileks. Setelah relaksasi ini, luka di dalam tubuhnya yang telah ditekan olehnya juga dilepaskan. Rasa pusing muncul di kepalanya saat seteguk darah segar keluar tak terkendali. Dokter peri kecil, yang tiba-tiba meludahkan darah, mengejutkan Xiao Yan. Dia buru-buru meraihnya dan menatap wajah pucatnya. Dia tampak seolah-olah akan pingsan karena satu hembusan angin. Niat membunuh di matanya yang hitam pekat melonjak. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menoleh ke arah Tian Huo Zunze. Suaranya mengandung kepekatan, "Aku akan mengganggumu, Pak Tua Yao. Tolong habisi orang-orang ini secepat mungkin." Dokter peri kecil terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. 10 menit.
Tian Huo Zunze melirik dokter peri kecil yang didukung oleh Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa dia menderita luka serius. Ekspresinya juga menjadi jauh lebih serius. Setelah mengangguk sedikit, dia berbalik dan melihat kelompok Bingfu. Mereka semua memasang ekspresi terkejut. Kakinya perlahan melangkah maju, dan badai spiritual yang agung segera menyapu dia di tengah. Ekspresi Bingfu yang terkejut berubah drastis saat badai spiritual meletus. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ngeri. Bintang 8 Dosong.